Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita masih dapat bersama-sama beribadah pada minggu ketiga dalam bulan Natal. Kiranya shalom itu, damai sejahtera Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita hari ini, mari kita menyimak beberapa warta Smyrna. Yang pertama, selamat datang di ibadah raya Smyrna yang ke-271 pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020. Semoga ibadah kita hari ini disertai dan dilindungi Tuhan. Silakan Bapak Ibu dapat melaporkan kehadiran di grup WA Smyrna. Yang kedua, jam doa akan diadakan pada hari Rabu, tanggal 23 Desember pada pukul 18.30 atau setengah 7 malam di rumah masing-masing. Dan silakan untuk melaporkan kehadiran di grup WA Smyrna. Pengumuman berikutnya, Natal Prima akan diadakan hari ini, Minggu tanggal 20 Desember pada pukul 6 sore melalui aplikasi Zoom dengan pembawa acara Bapak Mustar dan renungan Pendeta Petrus Mugiharjo dengan host Zoom Bapak Thomas. Mengharapkan semua kaum pria Smyrna atau kita sebut Prima untuk dapat mengikuti Natal Prima bersama-sama. Yang berikutnya Natal Sekolah Minggu. Mari anak-anak kami undang untuk mengikuti Natal Sekolah Minggu juga melalui aplikasi Zoom pada tanggal 27 Desember pukul 6 sore. Pengumuman berikutnya, malam pujian Natal akan diadakan secara virtual pada hari Kamis tanggal 24 Desember pada pukul 18 atau jam 6 sore. Silakan Bapak Ibu Saudara mengikuti dan melaporkan kehadiran di grup WA Smyrna. Berikutnya ibadah Natal dan perjamuan Tuhan akan diadakan pada hari Jumat tanggal 25 Desember pada pukul 8 pagi secara virtual. Silakan Bapak Ibu mengikuti dan melaporkan kehadiran WA Smyrna. Laporan kegiatan pada ibadah tanggal 13 Desember minggu lalu dihadiri oleh 103 orang, jam doa 50 orang dan sekolah minggu 9 orang. Selanjutnya kami mengucapkan selamat ulang tahun. Pada hari ini Ibu Sarni Borusilalahi pada tanggal 20 Desember. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Dan kemudian pada tanggal 22 Desember kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ibu Pesta Roida Nainggolan dan Ibu Endang Siti Gunarsih. Dan pada tanggal 25 Desember kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ibu Sri Rahayu dan tanggal 26 Desember kepada Bapak Robert Handi Susanta. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman yang terakhir, bagi ketua KTBS yang belum mengambil materi perjamuan Tuhan, silakan mengambil pada hari ini di BSB. Demikian pengumuman pada hari ini. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan menundukkan kepala dan mengambil saat teduh. Amin. Sebab di dalam Dia
dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Efesus 1 ayat 7. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang mengasihi kami, terpujilah Engkau ya Bapa, karena pemeliharaanmu, karena kasih-Mu yang nyata dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, karena pagi hari ini kami juga memiliki kesempatan untuk memuji memuliakan Engkau, menyembah Engkau bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami dimanapun kami berada. Pimpin hati kami Tuhan, pikiran kami Tuhan, untuk memandang hanya kepadamu saja. Kami mau mendengarkan suara-Mu ya Tuhan, berbicaralah kepada kami. Inilah kami Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Manusia selalu punya cara untuk mengingat sesuatu. Dan Natal adalah cara kita untuk mengingat betapa kasih Tuhan bagi kita masing-masing. Mari kita bersama malaikat di surga, bersama malak di surga, kita memuji Tuhan. Gloria in excelsis Deo. Kita naikkan pujian suara malak nan merdu. Bersukacita, kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kita katakan Gloria, Gloria in excelsis Deo. Puji Tuhan.
Allah kita adalah Allah yang mendengar doa kita, bahkan Dia memerintahkan kepada kita untuk menaikkan semua keinginan kita dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Mari kita menaikkan doa permohonan kita dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Petrus Mugiharjo. Kami persilakan. Mari keluarga besar Smyrna, kita tunduk kepala dan kita berdoa menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Senantiasa dengan segala kerendahan hati, kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu, ya Tuhan. Selalu saja dengan limpahan ucapan syukur kami, oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas kami sekalian dari hari ke hari sampai di pagi hari ini. Kami merasakan betapa besar kasih-Mu yang terus melingkupi kehidupan kami sekalian, sehingga kalau kami masih ada sampai hari ini, sesungguhnya cinta kasih-Mu itulah yang menjadikan kami masih ada di hari ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Bapa di surga, kesempatan baik pada pagi ini, kami ingin bersyukur yang sedalam-dalamnya kepada Tuhan, atas perjuangan seluruh masyarakat Indonesia di dalam menghadapi pandemi COVID-19, dan kami mendapatkan hasil dari seluruh perjuangan kami semuanya dan doa kami bahwa vaksin sudah ditemukan, bahkan kami bangsa Indonesia sudah memesan vaksin tersebut bagi ketahanan seluruh masyarakat Indonesia menghadapi pandemi COVID-19 ini. Bapa di surga, kami mau berdoa kiranya proses yang harus dilalui untuk penerapan vaksin yang akan datang, mari Tuhan berkatilah, supaya vaksin itu sungguh-sungguh bermanfaat bagi kami sekalian, berdaya guna bagi kami sekalian, dan bahkan tidak menimbulkan akibat-akibat buruk di dalam tubuh jasmaniah kami, tetapi justru membuat kami semakin kebal dan semakin kuat menghadapi serangan COVID-19. Dengan demikian, biarlah pandemi COVID-19 segera berakhir di bumi Nusantara ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, berkatilah kami semuanya, seluruh masyarakat Indonesia tanpa kecuali, supaya kami tidak terlena dengan penemuan dan didatangkannya vaksin tersebut di bumi Indonesia ini. Kemudian kami lupa dan kami lalai untuk menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Oleh sebab itu, berikan kesadaran kami kepada kami semuanya ya Tuhan, supaya kami tetap bisa menjaga diri. Kami menjalankan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh tanggung jawab kami semuanya. Sehingga sungguh-sungguh apapun yang kami lakukan untuk menghadapi pandemi COVID-19 akan bermanfaat bagi pemutusan rantai penyebaran COVID-19 yang ada di Indonesia ini. Terima kasih Bapak, berkatilah dana yang diperlukan begitu sangat besar yang dibutuhkan untuk penanganan pandemi COVID-19 termasuk pemesanan vaksin. Mari Tuhan berkatilah supaya pemerintah kami mampu untuk bisa mengolah segala sesuatunya, memanage segala sesuatunya, terkhusus keuangan negara, untuk bisa memberikan vaksin secara cuma-cuma kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dan kami bersyukur buat niat baik pemerintah untuk memberikan itu kepada seluruh masyarakat Indonesia tanpa kecuali dan dengan cuma-cuma. Terima kasih Bapak, berkatilah pemerintah kami yang tidak hanya menghadapi masalah pandemi COVID-19, tetapi juga masalah-masalah yang begitu kompleks yang terjadi di bumi Nusantara ini. Berkatilah mereka ya Tuhan, supaya pemerintah kami yang didukung oleh aparat yang ada, berkatilah supaya mampu menangani segala sesuatu yang mencoba untuk meruntuhkan negara kesatuan Republik Indonesia dengan berbagai macam ideologi, dengan berbagai macam kepentingan pribadi dan golongan, sehingga negara kesatuan Republik Indonesia tetap berdiri tegak, berdiri kokoh, oleh karena bukan saja perjuangan kami sekalian, tetapi oleh karena berkat Tuhan melingkupi negeri dan bangsa kami. Bapak, kami bersyukur buat Smyrna yang terus berlangsung sampai hari ini. Ini juga oleh karena campur tangan Tuhan dan juga oleh karena kemurahan Tuhan kepada kami sekalian.
Segala daya dan upaya yang kami kerjakan untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan gerejawi kami, mari Tuhan berkatilah. Berkatilah supaya setiap anak-anak Tuhan yang ambil bagian di dalamnya mendapatkan kekuatan, kesehatan, sukacita, dan penghiburan. Ketika kami semuanya berjuang keras untuk menyelenggarakan dan meneruskan pelayanan yang terjadi di keluarga besar Smyrna. Oleh karena kami rindu semua anggota keluarga besar Smyrna akan terpelihara kehidupan rohani dan imannya kepada Tuhan. Dan bahkan di masa pandemi ini pun kami boleh merasakan pertumbuhan yang luar biasa oleh karena campur tangan Tuhan kepada kami sekalian. Berkatilah keluarga besar Smyrna dimanapun berada. Berkati mereka yang sedang bekerja, berkati mereka yang sedang belajar, berkati mereka yang berada di rumah dan mengerjakan pekerjaan di rumah seperti para ibu rumah tangga. Berkatilah setiap hal yang sedang dipergumulkan supaya mendapatkan jalan keluar dari Tuhan. Berkatilah supaya setiap hal yang dirindukan akan sungguh-sungguh menjadi kenyataan asal itu sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, lindungilah dan berkatilah seluruh keluarga besar Smyrna dari serangan COVID-19 sehingga semuanya tetap sehat dan kuat untuk kembali setia kepada Tuhan dan bahkan menambah-nambahkan kesetiaan kami kepadamu. Bapa, berkatilah gabungan Gereja Baptis Indonesia dengan pelayanan yang masih bisa kami langsungkan dalam suasana pandemi ini. Berkatilah para pimpinan kami yang ada di BPN, yang di BPD, yang berada di yayasan-yayasan, bahkan di lembaga-lembaga. Berkatilah mereka supaya mereka tetap juga mengalami kekuatan dan kesehatan dari Tuhan. Dan biarlah hikmat-Mu tetap menaungi mereka sekalian sehingga mereka juga boleh terus melaksanakan tugas pelayanan dan pengabdiannya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kiranya dampak baik akan terjadi kepada gereja-gereja Tuhan, gereja-gereja Baptis Indonesia dimanapun berada, dan bahkan termasuk kepada pendeta dan juga gembala sidangnya masing-masing. Kami berdoa dan menyerahkan juga akan musyawarah besar yang akan terjadi di tahun yang akan datang. Kiranya musyawarah besar boleh terjadi sebagai rasa ucapan syukur kami kepadamu atas pemeliharaan dan juga atas pimpinan Tuhan selama periode 5 tahunan ini di Badan Pengurus Nasional, di yayasan, bahkan di lembaga-lembaga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau mendengarkan doa kami pada pagi ini. Oleh karena kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan dan persepuluhan kita kepada Tuhan. Namun mari kita sebelumnya untuk bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh mengucap syukur untuk berkat yang tak pernah berhenti Engkau sediakan bagi kami. Engkau mencukupkan hidup kami mengucap syukur padamu. Inilah Bapa, saat ini kami mau menyampaikan persembahan dan persepuluhan kami. Biarlah kami boleh menyampaikan dengan hati yang penuh sukacita, dengan penuh syukur dan keikhlasan. Inilah kami ya Tuhan, persembahan kami kiranya berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. 1 Tawarik 29 ayat 17 mengatakan, Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Yesus datang untuk menebus dosa. Dan satu-satunya alasan Dia melakukannya hanya karena kasih-Nya pada kita. Karena itu mari kita memuji kasih Tuhan, memuji kebesaran Tuhan. Mari memuji Dia, mari memuji Dia. Ya Al-Masih, kita pujikan, hai mari berhimpun.
siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Petrus Mugiharjo. Ini persilakan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa untuk menyiapkan kita bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami sesungguhnya adalah ketika kami diperhadapkan dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu kami membuka hati dan diri kami, mempersilahkan kuasa Roh Kudus bekerja atas kami untuk menanamkan kebenaran firman Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami sekalian di pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, hari ini kita masuki kepada minggu yang ketiga di bulan Desember. Beberapa saat lagi kita akan meninggalkan tahun 2020 dan memasuki tahun 2021. Terasa cepat kita menikmati hari-hari di tahun 2020 ini. Dan pada kesempatan pagi ini, di minggu yang ketiga, mari kita kembali merenungkan akan cinta kasih Tuhan kepada kita sekalian selama masa pandemi ini, selama masa sulit ini, dan bahkan ketika kita memasuki bulan Natal pada hari ini, mari kita tetap mengingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sekalian. Tuhan ada beserta dengan kita. Tuhan yang adalah Immanuel, yang memberkati kita, yang menyertai kita, dimanapun kita berada, dan dalam situasi apapun, Tuhan tidak pernah melupakan kita sekalian. Oleh sebab itu, firman Tuhan pada hari ini juga akan mengingatkan kepada kita tentang cinta kasih Tuhan, yang pasti secara nyata di bumi ini diawali dari peristiwa Natal, yang pasti kita tahu bahwa itu adalah hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Judul firman Tuhan pada pagi ini adalah Yesus datang untuk menebus dosa. Diambil dari Roma pasal yang ketiga, ayat 9 sampai yang ke-20, dan saya akan bacakan di ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Bapak Ibu saya kasihi, kalau kita baca keseluruhan dari pasal ini, dari nats ini juga, kita bisa tahu bahwa Paulus sedang menyatakan bahwa melalui hukum Taurat, manusia dapat mengerti bahwa dosa bukan saja kelakuan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Paulus ingin menggarisbawahi bahwa dosa bukan saja merupakan tindak tanduk dari manusia yang tidak sesuai dengan sifat-sifat Tuhan, tetapi juga dosa merupakan suatu kuasa yang bisa saja berkuasa, dan itu berlangsung dalam kehidupan kita, yang ada di sekitar kita, bahkan yang ada di dalam diri kita. Di dalam Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 dikatakan di sana, jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh bahwa baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semuanya ada di dalam kuasa dosa. Wah, ini fakta saudara. Ini yang mesti harus kita pahami sekalian, bahwa ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, kemudian ia bangkit dari antara orang mati, memang Tuhan Yesus sudah mematahkan kuasa dosa itu, sudah mematahkan sengat dari kuasa dosa itu. Tetapi toh ternyata faktanya kuasa itu masih ada di sekitar kita, bahkan masih bisa mempengaruhi kehidupan kita sekalian. Dan firman Tuhan dalam Roma pasal 39 dikatakan di sana, siapapun orangnya, meskipun di sana ditulis hanya baik orang Yahudi maupun orang Yunani yang pada waktu mewakili seluruh orang yang ada di muka bumi ini, mereka semuanya berada di bawah kuasanya dosa. Demikianlah keberadaan manusia di dalam Adam.
Tidak ada harapan. Oleh karena mereka sudah dikuasai oleh dosa. Oleh karena mereka berada di bawah kuasa dosa. Dan mereka pasti layak untuk mendapatkan murka dari Tuhan. Sudah selayaknya manusia berdosa mendapatkan penghukuman dari Tuhan. Sudah selayaknya manusia berdosa mendapatkan harga yang harus dibayar oleh karena hidup di dalam kuasanya dosa. Mari kita lihat faktanya kalau begitu. Bagian pertama, faktanya adalah semua manusia telah berdosa. Kalau saya mengatakan semua manusia itu artinya tiap-tiap manusia. Kalau saya mengatakan semua orang telah berbuat dosa, itu artinya tiap-tiap orang. Tidak ada kecualinya. Bahwa semua orang, setiap orang, semua manusia, setiap manusia sudah melakukan dosa dan berada dalam kuasa dosa. Dengan fakta itu, Bapak Ibu yang saya kasihi, kita tidak pernah bisa berada dalam posisi aman. Tak seorang pun termasuk kita yang bisa cukup aman dari kuasa dosa yang bisa hadir di mana-mana. Kita tidak pernah bisa berkata bahwa saya sudah percaya kepada Tuhan, bahwa saya sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, bahwa saya sudah hidup bersama-sama dengan Dia. Itu artinya saya akan terbebas dari kuasanya dosa. Saya katakan tidak. Justru ketika kita percaya kepada Dia, percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, mendapatkan pengampunan dosa di dalam Dia, toh faktanya adalah dosa masih saja mengintai kita. Iblis masih saja berusaha keras untuk menjatuhkan kita supaya kita tidak lagi setia kepada Tuhan dan bahkan kita tidak lagi percaya kepada Tuhan. Itu artinya dimanapun kita berada, tidak ada tempat yang aman bagi kita untuk tidak bisa dipengaruhi oleh dosa. Sekali lagi itu karena ada kuasa dosa. Dan faktanya adalah adanya tantangan, adanya cobaan yang hadir bukan saja di sekitar kita, tetapi juga di dalam diri kita. Kalau kita setia kepada Tuhan, kalau kita berdekat dan bergantung kepada Tuhan, bukan berarti kita juga bebas dari bujukan dan rayuan si jahat. Bahkan malah ketika kita setia kepada Tuhan, iblis akan semakin keras menggoncang kita supaya kita jatuh dan semakin dalam ke dalam dosa yang dia mau. Pikiran, perbuatan, dan perkataan kita, seluruh keberadaan kita telah tercemar oleh natur manusia berdosa. Tabiat dosa manusia masih ada. Saya dan saudara masih punya tabiat dosa. Meskipun kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengalahkan kuasa maut itu, tetapi tabiat dosa itu selama kita masih punya daging ini, tabiat dosa itu masih ada, sehingga tabiat dosa itulah yang dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan orang-orang percaya, termasuk saya dan termasuk saudara. Sehingga manusia, pasti juga termasuk kita, mempunyai kecenderungan alami yang menolak kehendak Tuhan, yang memberontak kepada Tuhan, yang tidak taat kepada Tuhan, dan bahkan punya kecenderungan juga untuk lari dari dekapan kasih Allah yang begitu amat besar yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Bahkan setelah kita mengenal kitab suci, setelah kita bisa memahami kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab, kita bisa menerima tentang kebenaran Tuhan melalui khotbah-khotbah yang disampaikan. Kita bisa memahami melalui renungan-renungan yang kita baca setiap hari tentang kebenaran Tuhan, tentang sifat Tuhan yang terkandung di dalamnya. Toh ternyata manusia juga masih tetap membandel dan memberontak kepada Tuhan dan bisa jadi berubah setia dari Tuhan. Yang dulu setia sekarang tidak lagi setia. Yang dulu semangat melayani bisa saja sekarang tidak semangat melayani. Yang dulu semangat berbakti bisa saja sekarang tidak punya semangat untuk berbakti. Yang dulu punya semangat mengabdi kepada Tuhan, sekarang bisa saja kehilangan semangatnya untuk mengabdi kepada Tuhan dan bahkan semakin jauh dari Tuhan. Itu masih bisa terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya.
Karena orang percaya masih bisa berubah setia dari Tuhan. Roma pasal 3 ayat 18 dikatakan di sana. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Wah, ngeri ya. Rasa takut tidak ada pada orang itu. Artinya apa? Manusia tidak lagi takut berbuat dosa. Manusia tidak lagi malu berbuat dosa. Manusia terlalu berani untuk berbuat dosa. Bahkan dulu ketika tidak tahu tentang kebenaran, lalu memberontak kepada Tuhan, memberontak kepada Allah. Dan sekarang ketika sudah tahu kebenaran, justru orang semakin canggih dan semakin pintar memberontak kepada Tuhan dengan berbagai macam cara dan modusnya. Roma pasal 6 ayat 21 dan 23 dikatakan di sana. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu saya kasihi, sekecil apapun dosa ada akibatnya. Sekecil apapun kesalahan, pelanggaran terhadap kebenaran firman Tuhan akan ada akibatnya, entah cepat atau lambat. Sehingga minggu lalu saya katakan orang tidak bisa berkata, ketika saya melanggar firman Tuhan, toh ternyata saya masih baik-baik saja. Ketika saya tidak setia kepada Tuhan, ternyata toh semuanya boleh saya rasakan juga baik-baik saja. Tapi saya mau katakan bagi ini, cepat atau lambat, dosa menanggung akibatnya. Dosa akan berakibat fatal. Sekecil apapun dosanya, akan berakibat dalam kehidupan orang yang melakukan dosa itu, termasuk kita. Bapak yang saya kasih, inilah fakta yang pertama, bahwa manusia sudah berdosa. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, tidak ada seorang pun yang benar. Bahkan dikatakan, orang terlalu berani untuk memberontak kepada Tuhan. Orang merasa tidak bersalah dan tidak pernah merasa berdosa ketika melanggar kebenaran firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan, kamu akan merasa malu sesungguhnya. Itu merupakan akibat. Dan rasa malu itu akan mewakili dari seluruh perasaan yang ada. Seluruh akibat yang harus dialami oleh orang-orang yang berdosa. Bukan hanya rasa malu itu, tetapi juga nantinya akan menghadapi kematian yang mengerikan. Sebab upah dosa ialah maut. Dan fakta yang kedua, ketika firman Tuhan jelas menyampaikan kepada kita sekalian bahwa manusia sudah berbuat dosa, manusia berada dalam kuasanya dosa, manusia menuju kepada kematian yang mengerikan, manusia menuju kepada hukuman kekal dari Tuhan. Fakta yang kedua adalah Yesus datang menebus dosa manusia. Fakta yang kedua adalah Yesus datang menebus dosa manusia. Orang boleh percaya dan boleh tidak. Orang boleh menerima atau menolak. Tetapi apapun respon manusia tidak pernah bisa mengubah dari maksud Tuhan untuk datang ke dunia ini menebus dosa manusia. Keputusan Allah tidak dipengaruhi oleh kondisi manusia. Keputusan Tuhan, rancangan dan rencana Tuhan akan keselamatan kepada manusia tidak dipengaruhi oleh kondisi manusia. Entah manusia itu menolak atau menerimanya, entah manusia itu memberontak atau berubah menjadi setia kepadanya, tidak pernah mempengaruhi dari kehendak Tuhan untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Roma pasal 3 ayat 24 dikatakan di sana. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu saya kasihi, sudah menjadi ketentuan Allah, garis bawahi, sudah menjadi ketentuan Tuhan bahwa penebusan itu terjadi dalam Kristus. Wah, ini merupakan berkat yang luar biasa kepada kita sekalian. Bagi orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Oleh karena apa? Oleh karena hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam Yesus ada pengampunan dosa. Di dalam Yesus ada kehidupan yang kekal. Dan ini merupakan ketentuan Tuhan. Ketentuan Allah yang berkuasa. Ketentuan Tuhan pencipta langit dan bumi. Bahwa keselamatan, penebusan dosa itu hanya ada di dalam Yesus Kristus dan tidak pernah ditemukan di tempat lain. Jadi berbahagialah Bapak Ibu dan saudara sekalian yang punya
Tuhan Yesus Kristus. Apa artinya? Artinya bahwa berusaha sekeras apapun, berjuang sekeras apapun yang bisa manusia lakukan untuk mendapatkan pengampunan dosa, tidak akan pernah bisa berhasil. Oleh karena pengampunan dosa itu, dikatakan oleh ayat itu, merupakan kasih karunia Tuhan yang diberikan secara cuma-cuma. Mengapa diberikan secara cuma-cuma? Ini bukan masalah sepele, saudara. Ini bukan masalah kecil. Ini masalah yang besar. Masalah yang begitu besar. Masalah yang begitu amat sangat besar. Yaitu keselamatan jiwa manusia. Mengapa diberikan oleh Tuhan secara cuma-cuma? Karena Allah tahu pasti bahwa manusia tidak pernah bisa membayar harga keselamatan itu. Manusia tidak pernah bisa membeli keselamatan itu dengan apapun juga. Seluruh hartanya, seluruh kekayaannya, seluruh ilmunya, seluruh hidupnya sekalipun tidak pernah bisa dipakai untuk membeli keselamatan yang dari Tuhan Yesus Kristus. Dengan kondisi seperti itulah, maka Tuhan melimpahkan kasih karunia kepada manusia dengan cuma-cuma. Oleh kasih karunia itu menunjukkan bahwa itu merupakan sumber dari kebenaran itu. Sumber kebenaran itu hanya oleh karena kasih karunia, bukan hikmatnya manusia, bukan pekerjaannya manusia, bukan perjuangannya para nabi, bukan perjuangannya para rasul, bukan perjuangannya para pendahulu, bukan perjuangannya para pendeta dan gembala-gembala sidang. Tetapi keselamatan itu adalah kasih karunia Tuhan yang diberikan secara cuma-cuma kepada orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu saya kasihi, keduanya berarti bahwa manusia tidak perlu membayar apa-apa untuk menerima pemberian ini. Karena sudah jelas bahwa segala usaha manusia tidak dapat membenarkan dirinya sendiri dan tidak bisa membebaskan dari murka Tuhan yang akan datang. Seperti halnya berita baik dari pemerintah kita, bahwa masyarakat Indonesia akan mendapatkan vaksin secara cuma-cuma. Vaksin diberikan oleh seluruh masyarakat Indonesia oleh pemerintah kita dengan cuma-cuma tanpa harus membayar. Merupakan berita baik, berita bahagia, berita sukacita bagi seluruh masyarakat Indonesia yang sekarang dalam masa pandemi yang belum berakhir ini. Oleh karena pemerintah sudah membeli vaksin dan vaksin itu akan diberikan kepada masyarakat Indonesia tanpa harus membayar. Merupakan berita sukacita dan berita bahagia. Alangkah lebih dahsyatnya, saudara, ketika Yesus memberitahukan kepada kita bahwa ada keselamatan, ada kasih karunia besar, ada pengampunan dosa yang juga diberikan dengan cuma-cuma oleh Tuhan kita. Melebihi vaksin COVID-19. Bersyukurlah dan berbahagialah kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena kita mendapatkan pengampunan dosa yang diberikan oleh Tuhan dengan cuma-cuma. Pada akhirnya, Bapak Ibu sekalian, berita baik bagi orang sakit adalah ketika ada obat untuk menyembuhkannya. Berita baik bagi orang lapar kalau dia diajak makan. Berita baik bagi orang yang kehausan kalau dia diajak minum. Berita baik bagi orang berdosa adalah ketika dia mendapatkan pembebasan dari hukuman. Berita baik bagi orang berdosa adalah ketika ada pengampunan dosa. Berita baik bagi orang berdosa adalah ketika ada keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saya kasih, anugerah Allah yang memperdamaikan manusia dengan dirinya, membenarkan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang juga tidak mengabaikan keadilan Allah, melainkan memenuhinya dengan benar. Dan kebenaran Tuhan, kebenaran yang ada pada diri Tuhan, yang kita yakini bahwa sang kebenaran itu adalah Yesus Kristus sendiri. Kalau kebenaran itu diberikan kepada kita, itu artinya Tuhan juga mengharapkan kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Dan sebab itu Bapak Ibu saya kasih, setelah kita diselamatkan oleh Tuhan, setelah kita diampuni dosa-dosa kita, setelah kita mendapatkan anugerah keselamatan, mari kita hidup benar di hadapan Tuhan.
Mari kita benar dalam perkataan kita. Mari kita benar dalam perilaku kita. Mari kita benar dalam keputusan kita. Mari kita benar dalam hidup kita. Mari kita benar di dalam kesetiaan kita. Mari kita benar di dalam melayani Tuhan. Mari kita benar di dalam berbakti kepada Tuhan. Dan mari kita benar juga di dalam mengabdikan diri kita kepada Tuhan. Karena kebenaran itu sudah Tuhan berikan kepada kita melalui Tuhan kita, Yesus Kristus, yang datang menebus dosa manusia. Dosa saya dan dosa saudara semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah Tuhan berikan kepada kami di pagi ini. Kiranya firman-Mu akan mendorong kami untuk menjadi orang-orang yang hidup benar, oleh karena Engkau sudah membenarkan kami dengan penebusan di dalam Yesus Kristus yang kami percayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa atas firman-Mu pada pagi ini. Kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, mari kita responi kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Yesus datang menebus dosa kita. Dosa saya, dosa saudara, dan dosa keluarga kita semuanya. Bahkan juga Tuhan mau bermaksud untuk menebus dosa-dosa dari saudara kita yang belum percaya. Oleh sebab itu, mari kita beritahukan kepada saudara kita yang lain yang belum percaya Yesus bahwa ada pengampunan dosa. Dan setelah itu, orang bisa percaya kepada Yesus, saudara kita percaya kepada Yesus, orang-orang di sekitar kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan meyakini bahwa Yesus datang untuk menghapus semua dosa dan pelanggaran kita. Mari kita nyanyikan satu pujian, dosamu dihapuskan. Dosamu dihapuskan walaupun amat besar. Dosamu dihapuskan walaupun amat besar. Walau merah berbisik kan jadi putih. Dosamu dihapuskan, dosamu dihapuskan walaupun amat besar, walaupun amat besar. Oh, dengar suara Tuhan dan kembali padanya. Oh, dengar suara Tuhan dan kembali padanya. Amat besar kasih-Nya, murah hati-Nya. Oh, dengar suara Tuhan, oh, dengar suara Tuhan dan kembali padanya, dan kembali padanya. Dosamu diampuni, tak diingatnya lagi. Dosamu diampuni, tak diingatnya lagi. Oh, pandanglah padaku, kata Tuhanmu. Dosamu diampuni, dosamu diampuni, tak diingatnya lagi, tak diingatnya lagi. Kita berdoa. Kami bersyukur karena ibadah kami boleh berlangsung dengan baik pada pagi ini. Oleh karena campur tangan dan pertolongan Tuhan. Dan kami bersyukur oleh karena setiap berkat yang Tuhan berikan pada kami di dalam rangkaian ibadah kami pada hari ini. Ampuni ya Tuhan kalau ada hal yang kurang berkenan kepada Tuhan di sepanjang kami beribadah, sehingga tidak akan menghalangi berkat-Mu yang akan Tuhan curahkan kepada kami sekalian. Bapak Ibu saya kasihi, mari kita mengakhiri ibadah kita dengan membuka hati dan hidup kita untuk menerima berkat Tuhan. Dan sekarang terimalah berkat-Nya.
Kiranya Bapak Ibu sekalian diberkati oleh Tuhan dengan kehidupan yang berlimpah-limpah di dalam Tuhan. Kiranya kasih setianya dan damai sejahteranya di dalam Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaannya di dalam Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu dan saudara sekalian mulai pada hari ini sampai Tuhan datang kembali. Amin. Bapak Ibu saya kasihi, mari kita lanjutkan acara kita pada hari ini dengan bersama-sama bersyukur kepada Tuhan atas ulang tahun Smyrna kita yang kita cintai dan kita banggakan yang kelima. Mari kita bersama-sama mengikuti ucapan syukur ulang tahun Smyrna yang kelima. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan merayakan ulang tahun kita, keluarga Smyrna yang ke-5 tahun, tepat pada hari ini, hari Minggu 5 tahun yang lalu, Smyrna lahir. Dan selama 5 tahun dengan suka duka pelayanan kita bersama-sama, kita sudah melaluinya bersama. Dan itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena kebesaran Tuhan, karena penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas 5 tahun Smyrna. Di hadapan kita ada kue ulang tahun dengan lilin yang menyala. Lilin ini tidak akan kita tiup karena kita mau supaya semangat pelayanan kita tetap menyala seperti dilambangkan oleh lilin yang terdapat pada kue ulang tahun kita hari ini. Mari kita dengan penuh semangat kita akan menyanyikan Mars Smyrna. Kita akan menyanyikan dengan penuh sukacita. Gerakkan langkah satu kampung maju, dengan sangat baja kerja bagimu. Tak kenal lelah dan teruslah berkarya, sampai Tuhan menjemput kita semua. Sambutlah gembala agung gereja, Dia yang jadikan Smyrna dan makin jaya. Sambutlah Dia dengan sepenuh hati, bangun keluarga besar yang abadi. Alkitab sebagai dasar hidup Smyrna, Pancasila dasar hidup berbangsa. Asa-asa asuh hidup bijaksana, rela berkorban harta jiwa raga, jadi teladan serta rendah hati, sampai kerajaan kekal abadi. Puji Tuhan. Kita juga akan merayakan ulang tahun kita yang ke-5 tahun dengan menyanyikan Selamat Ulang Tahun Smyrna. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun Smyrna. Tuhan ku
kita bersyukur pada Tuhan di dalam doa syukur kita yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Petrus Mugiarjo. Mari kita berdoa. Kepadamu kami menaikkan puji dan syukur kami yang setinggi-tingginya dan yang sedalam-dalamnya. Karena 5 tahun sudah keluarga besar Smyrna hidup bersama-sama dalam persekutuan dan bergereja. Kami tahu kalau kami ada sampai hari ini bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi oleh karena kasih setia Tuhan yang terus menyertai kami sekalian. Oleh sebab itu di ulang tahun yang kelima pada saat ini, hamba ingin berdoa supaya keluarga besar Smyrna akan terus diberkati Tuhan dengan limpahnya. Dan Gereja Baptis Indonesia Smyrna terus bertumbuh dan berkembang di dalam Tuhan. Dan kami rindu, kami semuanya, Gereja Baptis Indonesia Smyrna dan keluarga besar yang ada di dalamnya akan diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa. Kami mensyukuri segala sesuatunya hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Kita menyanyikan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Mari kita mengambil waktu teduh kita berdoa dan bersyukur kepada Tuhan atas ibadah kita dan perayaan sederhana Smyrna pada hari ini, dan Tuhan memberkati.